Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Bayanggara dari program studi S1 Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenkripsi memakai metode Wegener Zipper. Metode ini adalah memakai substitusi model matematika, yaitu mengkonversikan huruf alfabet A sampai Z ini menjadi angka 0 sampai 25. Nah, di sini saya juga sudah membuat cara atau proses enkripsinya. Di sini saya memakai plain text nama saya sendiri, Dimas Satria, dan menggunakan kunci ayam. Nah, di sini tabelnya, plain text-nya Dimas Satria. Setelah itu kita konversikan menjadi angka memakai tabel ini, substitusi matematika ini. Di sini contoh hurufnya untuk plain text-nya adalah D. Kita cari konversinya, angkanya adalah angka 3. Nah, kita taruh sini. Selanjutnya juga sama. Ini misalnya huruf I, kita cari huruf I, mana ini I, konversinya adalah angka 8. Kita taruh di sini. Dan juga ini M, kita cari di sini 12, kita taruh di sini. Konversinya 12 dan seterusnya memakai tabel ini. Nah, sekarang kita juga kayaknya kita juga buat tabel untuk mencari konversinya. Nah, di sini untuk key kita huruf key-nya kita juga harus menyamakan dengan total huruf dari plain text. Misalkan bagian key saya kan ini hanya ada 4 huruf ayam, 4 huruf. Nah, dan plain text-nya total hurufnya adalah 11. Nah, kita harus bisa membuat 4 huruf key ini menjadi 11 huruf agar totalnya sama dengan plain text. Dengan cara kita ulang saja, kita ulang katanya, kita ulang kalimatnya. Misalnya nih A Y A M, kita ulang lagi A Y A M sampai totalnya ada 11 huruf atau sama dengan plain text-nya. Setelah totalnya sama, kita konversikan juga sama seperti plain text tadi, dikonversikan menjadi angka. Contohnya ini A, kita di sini adalah A, konversinya adalah angka 0. Kita taruh sini angka 0, setelah itu huruf Y, kita tarik ini huruf Y, konversinya adalah angka 24, kita taruh sini, dan juga seterusnya sampai habis. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mencari ciphertext-nya? Nah, dengan memakai metode ini, proses ini. Nah, kita memakai rumus ini. Ciphertext sama dengan plain text ditambah ini key atau kunci dengan cara seperti ini. Misal ini ya, konversinya huruf D tadi akan angka 3. Kita tambahkan dengan konversi dari key. Misalnya 3 tambah 0 hasilnya adalah 3. Setelah itu ini 8 tambah 24 hasilnya. Nah, 6. Kenapa di sini hasilnya bisa 6? Nah, pasti teman-teman ada yang bingung nih. Kenapa di sini hasilnya adalah 6? Padahal kan 8 tambah 24 itu hasilnya 32. Kenapa di sini 6? Nah, kita dengan kita hasil tambah ini, kita modkan memakai ini mod 26 dan hasilnya adalah 6. Nah, kenapa kita mod? Nah, karena 8 tambah 28 kita 32. Nah, 32 itu tidak ada di sini. Jadi, apabila hasil tambah ini melebihi angka 25, kita mod saja dengan 26. Nah, ini 8 tambah 24, 32, mod 26 hasilnya 6. Ini juga sama, ditambah saja 12 tambah 10 dengan 12, 12, 12, dan seterusnya. Nah, setelah semua hasil pertambahan ditemukan, kita
tinggal konversikan saja kembali ke huruf. Misalkan ini kan angka 3, kita konversikan ke menjadi huruf. Misalnya dari tabel ini juga, misalkan ini angka 3, kita konversikan adalah huruf D, kita taruh sini huruf D, ini angka 6, kita cari angka 6, di sini angka 6, hasilnya hurufnya G, konversinya cari di sini G. Nah, setelah semuanya selesai, nah itulah hasil ciphertext-nya. Nah, di sini saya juga sudah menemukan ciphertext dari plaintext Dimas Satria dan Gay Ayam, yaitu DGMMSGAFRWA. Nah, setelah proses enkripsi selesai, ada proses deskripsi. Nah, proses deskripsi ini memakai rumus plaintext sama dengan ciphertext dikurangi key. Kita copy saja ini tadi hasil dan ciphertext-nya ke sini karena sama. Nah, di sini ciphertext-nya D, konversinya adalah angka 3, dan seterusnya. Setelah itu key-nya juga kita copy saja, sama juga di sini A, konversinya adalah angka 0, sama juga di sini. Nah, seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita kurangkan konversi ciphertext tadi dengan konversi key. Nah, akan menemukan ke plaintext-nya atau deskripsinya, cara deskripsinya. Jadi ini misalkan ini konversinya 3, kita kurangkan 0, hasilnya adalah 3. Nah, ini 6, kita kurangkan 24, hasilnya 8. Nah, teman-teman pasti juga agak bingung nih, kenapa bisa hasilnya 8. Bisa hasilnya 8. Padahal 6 dikurang 24 itu hasilnya min. Hasilnya adalah min 18. Nah, kenapa di sini bisa 8? Dengan cara kita menambahkan 26. Nah, jadi misalnya hasilnya ini minus, kita tambahkan saja dengan 26. Misalnya ini 6 kurangi 24 adalah min 18. Kita tambah dengan 26, hasilnya adalah 8. Nah, ini juga dikurangkan 12 kurangi 0 sama dengan 12. Ini 12 kurangi 12, 0, dan seterusnya. Nah, setelah semuanya hasil pengurangan tadi sudah, kita konversi, kita ubah lagi menjadi huruf. Nah, misalnya ini D, misalkan ini 3, kita konversikan menjadi huruf adalah D. Nah, di sini D, ini juga seterusnya kita ubah lagi ke huruf lagi. Nah, dan hasilnya akan kembali menjadi plaintext ini tadi. Nah, seperti itulah proses deskripsi. Nah, selanjutnya kita masuki proses memakai tabel tabula recta atau biasa orang mengenalnya bujur sangkar. Nah, di sini saya memakai plaintext yaitu Dimas Satria dan key lain lagi, tidak dengan proses yang tadi, yaitu dengan key Amikom. Nah, setelah itu kita buat tabel juga seperti ini, seperti punya saya ini, maaf. Nah, seperti ini. Nah, dan bagaimana cara untuk menemukan ciphertext-nya? Cara untuk menemukannya adalah dengan cara kita ini. Oh ya, sebentar, saya ini menjelaskan dulu. Ini adalah baris pertama, kolom pertama ini adalah kolom pertama huruf-huruf untuk plaintext. Nah, untuk kunci-kunci plaintext-nya. Dan baris pertama ini adalah untuk kunci-kunci key-nya. Maka nanti bisa kita untuk menemukan ciphertext-nya. Dan ciphertext-nya ada di dalam pencet lagi. Dan ciphertext-nya ada di dalam sini, di dalam tabel yang putih ini. Yang hitam ini adalah ini plaintext, ini key. Nah, untuk menemukannya dengan cara seperti ini. Misal, ini hurufnya D, plaintext hurufnya D. Kita cari di bagian plaintext yang hurufnya D, oh ini. Nah, kemudian hurufnya D. Terus kita lihat untuk huruf K-nya adalah A. Nah, setelah itu kita cari untuk K-nya A di sini. Nah,
Setelah itu kita sambungkan saja. Kita sambungkan saja seperti ini. Nah, di sini kita sambungkan agar menemukan bagian plain text-nya. Kita sambungkan dari plain text ini ke yang ini. Terus sebenarnya juga bisa. Plain text ini ke ini. Nah, di sini pertemuannya adalah huruf D. Nah, berarti hasil ciphertext plain text huruf D dan key huruf A adalah ciphertextnya adalah huruf D. Nah, selanjutnya misalnya ini huruf I plain textnya huruf I, kita cari di sini. Nah, huruf I, setelah itu G-nya adalah huruf M. Nah, huruf M di sini. Nah, di sini huruf M. Kita cari juga sambungannya. Nah, oh, untuk ini dan sini, oh ini huruf M. Oh, ketemu. Ciphertextnya adalah huruf U. Kita taruh sini dan seterusnya. Nah, setelah semuanya selesai, nih saya sudah menemukan di sini. Jadi untuk plain text, jadi untuk ciphertext dari plain text dan key Dimas Satria Dynamicom ini adalah DUUKGEAFZIO. Nah, setelah itu ini ada cara mencari hasil deskripsinya. Ini hasil deskripsinya adalah nama plain text tadi, kalimat plain text tadi. Dan apabila kalian bertanya cara mencarinya bagaimana adalah misalnya seperti ini. Misalnya kita cari dulu key-nya. Nah, key-nya di mana? Key-nya adalah ini huruf A. Kita cari, setelah itu kita cari ciphertextnya. Ciphertextnya ada di bagian mana? Oh, di sini D. Nah, dan kembali lagi ke sini. Nah, ini juga sama. Kita cari key-nya M. Terus kita cari ciphertextnya U. Oh, U di sini. Nah, dan kita lihat ke atas. Oh, berarti temu ciphertextnya atau deskripsinya. Nah, di sini deskripsinya adalah Dimas Satria. Nah, sekian tuh tadi penjelasan saya mengenai metode regenerate zipper. Kurang lebihnya bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.